Bahayanya apa ketika tidak dibatasin itu? Misalnya nonton YouTube atau TikTok gitu. Pertama mata, yang kedua psikologi mereka. Psikologi? Yang akhirnya mereka nanti nggak bisa diem. Mereka itu harus ada hiburan terus apa-apa. Oh. Sedangkan kan kalau TikTok terus nggak berhenti. Mau berapa puluh jam pun. Kayak gitu. Kumpulin orang-orang pintar buat kerja untuk lo. Iya. Itu ya alasan kenapa kemudian dulu anak-anak yang sekolahnya pinter-pinter itu justru dia nggak jadi pengusaha tapi jadi karyawan. Nah, mereka bangga jadi karyawan kan. Mas Oka pernah bikin konten nih soal rahasia Nabi Isa tentang manifestasi kalau tidak salah itu. Gimana itu? Ada videonya, tonton aja. Tonton aja, ada videonya, ada tonton aja. Jadi gini ya, kadang saya kayak saya itu ya terlalu banyak video, kadang saya tuh udah nggak tahu yang diomongin yang mana gitu kan. Tapi kalau dikasih tahu misalnya, oh masuk ke depannya A B C D E, saya bakal bisa nerangin. Oke. Tapi kalau itu saya udah kebanyakan 800 video lebih. Syarat supaya manifestasi cepat terkabul itu apa sih, Mas? Detachment. Apa tuh? Melepaskan. Simple. Jadi semakin melakukan pelepasan justru malah semakin cepat. Ya, bukan nyerah ya. Iya, paham. Melepaskan. Soalnya gini, kalau kita sudah tahu apa yang kita inginkan dan kita pasti dapat, kita udah 50% jalan. Melepaskan sama yakin bedanya apa? Kalau yakin sama melepaskan sama aja ya. Powernya sama nggak? Sama kan ya? Karena kalau melepaskan, kita udah yakin. Iya kan? Wong sudah yakin gitu ya. Ya, udah yakin bakal balik lagi. Udah tahu caranya, udah tahu polanya. Nah, gitu kayak gini. Pas kalau kan teman-teman yang muslim yang itu pasti ada ayat seperti ini, jika kamu mengeluarkan untuk orang lain, kamu akan dibalas minimal berapa kali lipat. Nah, udah yakin kan di situ. Iya. Nah, kenapa udah jadi belief ya? Nah, kenapa masih ditunggu-tunggu? Iya, bener. Justru yang nunggu-nunggu dan harap-harap itu karena dia nggak yakin, nggak tahu polanya, nggak tahu caranya. Nah, itu. Kan kalau detachment, jangan attach itu terlalu nempel ke apa yang kita pengen gitu, nggak mau ngelepasin. Jadi kita nunggu, tapi kalau detach kita yakin bakal datang ke kita gitu. Jadi kemarin ada salah satu subscriber begitu ya, dia ketika anaknya pengen masuk ke perguruan tinggi favorit, sampai puasa segala macem gitu, dan ujung-ujungnya anaknya gagal tes. Di tahun berikutnya anaknya mau tes lagi, dia tidak puasa, tidak melakukan effort yang berlebihan, masuk ya syukur, nggak masuk ya nggak masalah, masuk malah. Nah, saya ada 3 orang yang masuk polisi. Oke? Masuk harus gimana? Ya udah aja daftar, ikut pendidikan, nggak usah ngarep-ngarep. 3-tiganya masuk loh. Attachment. Iya. Kalau kita terlalu mengharap-harap, berarti kita vibrasinya beda. Sedangkan misalnya masuk perguruan tinggi yang tinggi, itu kan kelimpahan, kebanggaan, kebahagiaan. Iya. Nah, kalau kita ngarep-ngarep apa? Kita kekhawatiran, ragu, ketidakyakinan. Seimbang tidak vibrasinya? Energinya seimbang enggak? Oke. Baik, Mas Oka. Tentang sosok Steve Jobs. Nah, apa yang bisa kita teladani dari Steve Jobs? Keep foolish. Oke. Jadi ini yang selalu saya ingat, oke? Ada 3 yang dia ajarkan. First, you don't know what you don't know. Oke? Terus, now you know what you don't know. Oke, jadi yang pertama, kamu tidak tahu apa yang kamu tidak tahu, kata Steve Jobs. Makanya apa? Kamu harus tetap foolish, kamu harus tetap terbuka. Jangan so tahu. Open mind. Nah, jangan so tahu. Yang kedua, sekarang kamu sudah tahu apa yang kamu tidak tahu. Nah, yang ketiga apa? Now you know what you know. Sekarang kamu tahu apa yang kamu tahu. Nah, selalu balik ketiga itu lagi. Belajar lagi. Kamu tidak tahu apa yang kamu tidak tahu. Coba Mas Hendra kalau tidak tahu kan nggak tahu. Iya. Makanya harus cari tahu kan. Nah, sekarang yang keduanya apa? Setelah kamu tahu, oh dulu gua nggak tahu kayak gini. Sekarang saya tahu segini. Iya. Nah, sekarang sudah tahu. Nah, yang ketiganya, step ketiganya kata Steve Jobs apa? Now you know what you know. Sekarang kamu tahu apa yang kamu tahu. Tapi sekarang dengan pengetahuan kamu saat ini, kamu hanya bisa sampai hari ini. Berarti kamu harus balik lagi. Selalu menemukan apa-apa yang tidak kita ketahui untuk dipelajari terus. Sehingga kemudian banyak kita mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui. Itu yang nempel di saya, itu Steve Jobs itu. Oke. Keren. Yang nempel di saya itu, cuma 3 itu.
Makanya kenapa dia jadi istilahnya visionary gitu untuk digital smartphone. Iya, Gitu. iya. Jadi memang dengan menerapkan pola pikir atau mainstream-nya dari Steve Jobs tadi membuat Mas Oke tidak pernah berhenti untuk belajar terus-menerus. Iya. Sekarang kayak gini, saya penghasilan misalnya sekarang saya 1 miliar per bulan di Indonesia. Pengetahuan saya hanya bisa sampai 1 miliar. Gitu. That's it. Kalau saya pengen ke 2 miliar apa? Cari ilmu lagi, sama S1, S2, S3. Kayak gitu. Iya. Tapi ilmu untuk hidup, bukan ilmu untuk orang lain. Oke. Nah, pesan bagi seorang ayah, seorang ibu, orang tua, atau mungkin yang sudah diterapkan Mas Oke sendiri kepada anak-anak gitu ya. Karena memang pengennya itu kan kehidupan anak-anak kita itu menjadi lebih baik daripada papa mamanya. Gitu. Nah, paling enggak yang benar-benar kita harus tanam nih ke mereka, anak-anak ini apa Mas Oke? Do what make you happy. Kerjakan apa yang membuat kamu bahagia. Kita nggak perlu mengintervensinya. Kita hanya sebagai apa? Kalau kita dicari pendapat kita apa? Kerjakan apa yang kamu sukai gitu ya. Saya, nih ya, saya hidup di Amerika, oke? Masalah seks itu bebas, masalah alkohol itu bebas. Ya. Saya bilang ke anak saya yang laki-laki, saya bilang kayak gini, Torik, kalau ada perempuan ngajak kamu hubungan intim, terus dia bilang dia pakai pil KB, birth control, jangan percaya, tetap kamu harus pakai kondom. Saya nggak akan ngelarang-ngelarang. Lah nanti sampai ke situ. Nah, as long as that make you happy. Oke. Nah, yang kedua, Torik, kalau kamu mau minum alkohol, mau party sama teman-teman kamu mabok di rumah teman kamu, telepon Daddy, biar Daddy jemput. Daripada kamu nyupir, nanti nyelakain diri kamu, nyelakain orang lain. Atau, saya bilang ke anak saya yang paling gede, kalau kamu mau mabok-mabokan, mau party, udah di rumah, undang teman-teman kamu. Nah, kita jangan munafik lah. Orang bakal semakin kita tekan, mereka semakin berontak. Betul. Tapi semakin kita perluas mereka ke apa istilahnya kebebasan mereka, mereka mikir lagi. Kayak anak saya yang laki-laki nggak seneng yang namanya rokok. Kalau saya, yuk ngerokok sama Daddy kalau pengen nyobain rokok. Iya. Nggak mau ah, bau. Nah, ada lagi gini kan. Saya ke supermarket sama dia nih ya. Iya. Saya bilang, Torik, let's go look some alcohol. Langsung dia kasih saya gini. Buat apa nyari-nyari alkohol? Kita tahu, karena saya nggak pernah minum di rumah. Di Amerika itu saya nggak pernah minum. Makanya pas diajak ke tempat alkohol, dia langsung kayak gini, bengis mukanya. Padahal saya beri kebebasan, kamu kalau mau minum silahkan. Kita kadang sebagai orang tua terlalu memagari apa-apa. Disangkanya kita tahu yang terbaik untuk anak-anak kita. Manusia itu tahu yang terbaik untuk diri mereka. Kita sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan, biarkan mereka yang mengambil keputusan. Berhasil di saya. Iya. Di anak-anak saya. Jadi biarlah mereka kemudian tumbuh sesuai dengan cetak birunya semesta gitu. Iya. Mereka akan belajar. Jika mereka do stupid thing, mereka bakal belajar. Dan ketika kemudian itu memang benar-benar sesuai dengan hobi dan keinginannya, justru mereka akan berkembangnya sangat luar biasa. Iya. Ketimbang diarahkan harus begini. Harus begini. Saya dulu kan anak saya yang paling gede dari umur 12 tahun, dari umur 8 tahun seneng main game. Saya bilang gimana? Daddy, aku pengen live stream dong katanya. Pengen streaming katanya. Aku kan nggak ngerti. Nah, akhirnya dia streaming aja sendiri gitu, pakai YouTube gitu. Terus akhirnya dia pindah ke Discord, kemana. Yang akhirnya penghasilan dia paling gede itu 100 juta per bulan. Part time. Karena sambil sekolah. Iya. Nah, sekarang dia pergunakan waktu luang dia untuk apa? Untuk ngebantu sukarelawan di rumah sakit dan di panti-panti jompo. Nah, sekarang ilmu dia diturunkan ke ke adeknya. Kayak gitu. Kayak tadi kemarin. Jadi, ini aku baru beli ini. Uang aku kebanyakan. Coba anak umur 16 tahun udah bisa bilang kayak gitu. Dia ngelakuin yang dia seneng. Sekarang dia volunteer, sukarelawan di rumah sakit tanpa paksaan saya. Dia yang pengen.
Dia volunteer sukarelawan di Panti Jompo, bukan saya yang nyuruh. Dia yang pengen karena ngelihat saya sering di Panti Jompo ngobrol sama orang-orang yang mau mati, cari pengalaman mereka, kenapa, apa yang mereka sesali. Kayak gitu. Akhirnya sekarang nurun ke anak saya yang laki-laki. Dia sukarela, habis sekolah dia sukarelawan di rumah sakit. Nanti Jumat, Sabtu, Minggu di Panti Jompo. Iya. Oke. Kayak gitu. Saya membebaskan anak-anak saya loh. Tapi kalau misalnya anaknya masih kecil begitu, terus kemudian kan sekarang anak-anak sekarang mainannya kan TikTok segala macem begitu ya Mas. Itu ada anak saya nggak sih? Anak saya nggak punya TikTok. Nggak punya? Nggak punya. Mereka hanya punya YouTube. Dilarang atau gimana? Dilarang sama saya. Karena TikTok nggak ada saringannya. TikTok nggak ada saringannya? Kalau YouTube nggak masalah? Nggak masalah kalau YouTube. Itu pun dibatas. Sejam, 2 jam per hari. Kecuali mereka streaming game. Kalau nonton yang lain, mereka hanya sejam atau 2 jam. Bahayanya apa ketika tidak dibatasin itu? Misalnya nonton YouTube atau TikTok gitu? Pertama mata, yang kedua psikologi mereka. Psikologi? Yang akhirnya mereka nanti nggak bisa diem. Mereka itu harus ada hiburan terus apa-apa. Sedangkan kan kalau TikTok, terus nggak berhenti. Mau berapa puluh jam pun, terus nggak berhenti. Karena dia algoritma, bukan filter. Nah, kayak gitu. Wah, bahaya ya Mas. Oh, bahaya. Saya hanya sejam 2 jam. 2 jam itu kalau anak-anak saya ikut chores, vacuum, terus cuci piring, ikut nyuci, kayak gitu. Baru mereka dikasih kelebihan 2 jam. Kalau nggak mereka hanya 1 jam jatahnya. Ini informasi penting nih untuk ibu-ibu yang nonton ini. Pertamanya pasti susah ya, apalagi udah kebiasaan. Betul ya, Mas. Daripada ribut nih, udah aja nonton HP. Pertamanya susah. Pertamanya mereka akan berontak, tapi akhirnya mereka Mereka akan mulai menyesuaikan. Anak-anak itu, di bawah 10 tahun, 15 tahun itu, mereka beradaptasinya lebih gampang. Kalau mereka dikasih batasan-batasan tertentu, mereka langsung beradaptasi. Kayak gitu. Iya. Nah, Mas, oke, saya pengen geser ke apa yang bisa kita teladani dari sosok luar biasa yang bernama Henry Ford. Henry Ford, never give up. Never give up. Jangan pernah nyerah. Henry Ford pernah gini, kan dia kan pernah ke Ferrari. Ini kan Ford Motor Company. Henry Ford. Ya? Henry Ford pernah ke Ferrari. Dia bilang, saya pengen mobil balap. Yang akhirnya ditolak sama Ferrari. Akhirnya Henry Ford nyiptain GT 500. Di mana itu Ferrari dimakan habis-habisan di Le Mans 24. Nah kan, Henry Ford selalu bilang ini, never give up. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, put together the smartest people in the world and you become the brain. Kumpulkan orang-orang terpintar di seluruh dunia, jadilah kamu otaknya. Itu. Nah, makanya kenapa? Saya lulusan perhotelan, lulusan mekanik, tapi sekarang toko online. Toko online yang gila-gilaan omsetnya. Nah, saya kumpulin orang-orang pintar buat kerja untuk saya. Kumpulin orang-orang yang pintar buat kerja untuk saya. Itu Henry Ford. Iya, menarik itu. Kayak gitu. Kumpulin orang-orang pintar buat kerja untuk lo. Iya. Itu ya alasan kenapa kemudian dulu anak-anak yang sekolahnya pinter-pinter itu justru dia nggak jadi pengusaha tapi jadi karyawan. Nah, mereka bangga jadi karyawan kan. Mereka ngekayain siapa. Nah, kayak gitu. Yang bos-bosnya dulunya malah nakal-nakal gitu Iya. ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena biasanya gini, orang pintar itu, pintar buku, pintar sekolah, biasanya mereka berpatokan rules. Ada aturan, rules. Sehingga orang nakal nggak ada rules. Out of the box dia. Iya, mereka nggak ada rules. Berani aja, sikat gitu aja ya. dulu. Kayak saya sikat aja dulu. Kayak sekarang ya, saya di Indonesia, jujur dari 2015 saya punya mimpi. Pengen punya usaha baju muslim. Ya, tapi saya belum nemuin orang-orangnya yang bisa ngedukung saya. Nah, akhirnya saya ketemu sama seseorang di grup Harley Bandung, chapter Bandung, yang bisa ngedukung saya. Saya nggak ngerti baju muslim loh. Nggak ngerti sama sekali. Dalam 3 hari saya buka website untuk baju muslim. Kayak gitu. Bodoh amat, saya belajar sambil berjalan. Banyak kesalahan, iya pasti banyak. Tapi saya perbaiki satu persatu. Daripada nunggu dulu. Saya udah dari 2015 nunggu pengen punya usaha baju muslim.
Iya, iya, iya. Nah sekarang ketemulah Rino, ketemulah Rosa, ketemulah Ari. Terus ketemulah supplier langsung dari tangan pertama, dari produsen. Coba saya cari strategi harus gimana nih. Nah kayak gitu. Yang akhirnya sekarang saya punya bisnis baju muslim. Di Indonesia ya. Nah ini kan market, ini free market. Oke. Walaupun saya nggak, kalaupun yang jualan yang satu Cina, oke? Yang satu itu, tapi kan ini free market, Iya, iya, oke? iya. Kita melihat pasar Indonesia besar. Saya dari 2015 baru terwujud sekarang. Nah, saya nggak ada aturan, nggak harus nunggu tahu dulu, bodo amat, jalan aja dulu. Tapi awalnya kan pengen dulu kan? Pengen dari Pengen, 2015, Iya. cuma nggak belum ketemu orang-orangnya. Apakah saya bisa beli ke Mangga 2 kemana? Bisa. Iya. Bisa, tapi apakah bisa istilahnya diandalkan nggak? Enggak. Ya, maksudnya kan moral story-nya kan kalau pengen apa-apa, maksudnya untuk adik-adik kita yang masih sekolah gitu, pengen aja dulu. Pengen gitu. aja dulu. Pengen aja dulu. Caranya jangan dipikirin. Iya, Ya, iya. Ini kata, aduh siapa, lupa nih penulisnya. Tapi, you don't need to know the how, you need to know the why. Kamu nggak perlu tahu gimana caranya, tapi kamu harus tahu kenapa kamu menginginkan itu. The why most important daripada the how. Alasannya lebih penting daripada caranya. Orang kebalik nyari dulu caranya. Bener tuh. 2009 Mas Oke, saya datang ke rumah guru saya, gitu ya. Saya disuruh gali tanah tuh. Saya gali 3, diameternya sekian. Saya gali 3 tanah, 3 lubang gitu kan. Waktu musim penghujan, dia bilang berapa yang digenangi air? 3. Kalau kamu galinya 2, ya 2. 3. Kalau 1. Kalau nggak gali, nggak bisa. Ya udah gali kebutuhan aja dulu. Punya keinginannya kuat aja dulu. Nanti jalannya datang sendiri. Iya, itu tuh. Analogi itu menarik. Iya. Orang terlalu memikirkan caranya dulu gimana nih. Iya, benar banget. Aduh, misalnya, sih cara ngejual baju muslim gimana? Nah, susah kan? Kau cari dulu, akhirnya kita nggak mulai. Tapi kalau kita the how, kenapa kita pengen itu, caranya bakal datang sendiri. Apalagi ketika keinginan itu sudah menjadi sebuah kebutuhan gitu Iya. ya. Kayak orang rokok gitu, meskipun penghasilannya pas-pasan Ada aja buat gitu ngerokok, ya. tapi penting ngerokoknya coba, nggak akan ada duit. Gelang istrinya juga nggak tambah-tambah gitu ya. Iya. Bener kan? Coba. Iya, ini Kayak ilmu keren ini. Kalau dari mindset money-nya siapa tuh namanya Michael Jordan, Mas Oke. Apa yang bisa kita gali dari kisahnya Michael Jordan itu? Benar, ada satu nih. Keep printing. Keep printing. Printing. Terus nyetak. Terus nyetak. Jangan pernah ngelihat ada berapa uang di rekening kamu, tapi terus nyetak. Terus nyetak. Yang kamu fokuskan itu masukkan ke rekening kamu, bukan yang keluar. Itu Michael Jordan kayak gitu. Makanya pertama kontrak sama Nike, dia minta apa? Minta mobil. Uangnya nanti buat nanti aja. Mobilnya buat apa? Buat dia mempromosikan Jordan. Eksistensi dia, Nah, citra dia. Jadi dia fokusnya apa? Terus masukin. Bodo amat yang dikeluarin mah. Walaupun nanti akhirnya yang dikeluarin misalnya lebih kecil daripada pemasukan. Makanya saya kayak gini. Saya semua tagihan auto debit. Jadi atensinya itu ke yang dimasukin, bukan yang dikeluarin gitu Iya, maksudnya ya? masuk yang dimasukin. Kalau atensi itu besar kepada yang dikeluarin, bisa di minus. Minus. Oke. Orang kan kebanyakan, aduh baru ngeluarin ini, baru ngeluarin ini. Betul. Baru bayar tuh. ini, baru bayar ini. Nah, kenapa saya semua tagihan saya itu ya di bisnis saya, di enterprise saya, TNI Enterprise, itu ada lebih dari 1.500 tagihan. Kalau saya hafalin satu-satu pusing. Jadi semua auto debit. Yang saya fokuskan apa? Masukin aja, bodo amat. Emang harus dibayar listrik apa? Iya. Nah, yang akhirnya apa? Saya nggak fokus sama yang keluar. Oke. Kayak gitu. Nah, tadi gini, ini lucu ya. Lucu. Tadi di mobil, saya bilang ke Rosa, ini saya nggak ngerti. Kok transfer aja saya bulan Januari aja udah diambil 700 juta. Uangnya dari mana nggak tahu saya juga. Saya malah jajannya malah kecil 50 juta.
Tapi masukinnya banyak, 700 juta. Iya, iya, iya. Nah kan, saya nggak fokus sama yang keluar. Makanya dia langsung candain saya, oh berarti kurang jajannya. Kata dia. Nah, saya lebih fokus apa masukin. Daripada yang ngeluarin. Yang keluar bodo amat, mau keluar berapa nggak saya pikirin. Tapi atensi kita nggak ke situ ya? Nggak ke situ saya tuh. Makanya nggak habis-habis. Kalau atensi kita kepada peluang, ya datang peluang tuh. Peluang terus. Betul itu. What you focus on, expand. Apa yang kamu fokuskan membesar. Kamu fokus ke masalah, masalah itu akan membesar. Fokus ke hutang, hutangnya membesar. What you focus on, expand. Oke. Apa yang kamu fokuskan itu akan membesar. Oke. Mau masalah membesar. Betul, Kamu betul. masalah pemasukan, pemasukan gua besar. Kamu fokus ke situ, itu akan membesar pemasukan. Punya masalah, terus kemudian atensinya ke situ terus, sampai kemudian dibikin story, dibikin status di media Waduh, sosial. apalagi pengen kelihatan tetangga ya. Tambah hancur. Oh iya, tambah hancur. Mending atensi ke peluang aja. Ke peluang. Meskipun belum terjadi, seolah-olah Sudah terjadi. Makanya apa? Peluang itu akan membesar. Peluang akan banyak datang. Simple. Hidup simple. Kayak tadi malam ya, saya live stream, saya marah-marah loh. Karena orang mempersulit hidup. Hidup itu simple. Cuma kamu yang mempersulit. Tadi bilang lagi Mas Hendra, ada masalah. Bikin status, bikin ini. Tambah gede kan masalahnya? betul. Yang asalnya misalnya masalahnya cuma kecil. Cekcok kecil. Jadi gede. Kamu mempersulit keadaan. Iya, Nah itulah manusia. Paling senang kayak gitu.